BTW aku dari tadi ngobrol nggak ada mau ngasih pause ini. Ya Allah, pengennya aku dikasih pause kayak Ade. Aku tahu Ade dapat pause bang. Ya, Ade tuh alhamdulillah rezekinya bagus. Jadi kayak dia kalau kemanapun dia selalu memberikan kebahagiaan, terus dia akrab sama siapapun, walaupun dalam kondisi apapun, Ade tuh selalu bisa berbaur dan juga kayak orang-orang sekitar Ade tuh kayak bahagia gitu. Kurang lebih sama lagi kita, karena kita kan baik sama orang, otomatis orang-orang pun baik sama kita. Nah, selama kita baik sama orang, insya Allah pasti Allah kasih kita kesempatan untuk dekat dengan orang-orang baik, kayak gitu. Maka dari itu, ketika kalian kenal sama seseorang, entah itu orangnya baru, terus kalian hanya menilai dia sekelibet aja, saran aku jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Enggak, kenal aja dulu, cerita orangnya kayak gimana, deketi dulu dia. Kalau semisal teman-teman semuanya udah kenal dia dan tahu karakter dia, pasti pemikiran seperti kayak awalnya kalian bilang ini orang ini kayak gini, dia ini kayak gini, enggak, pasti bakal terpatahkan sih menurut aku. Makanya ada istilah yang sempat aku dengar, dan ini umum sih sebenarnya, don't judge the book by its cover. So jangan pernah melihat orang itu hanya dari sampulnya doang. Cari tahu dulu, kenal dulu dia lebih dalam. Kalau misalnya udah kenal, pasti kamu bakal tahu karakter dia yang sesungguhnya itu kayak gimana. Ini bukan aku ngasih tahu ini ya, kita sharing-sharing aja sih biar enak kita kan. Dari kayak emang jarang sih aku kayak gini, musiman aku kalau ngomong-ngomong kayak gini. Intinya itu aja, berbaiklah dan juga berbaik sangkalah kalian kepada orang-orang yang baru kalian kenal. Ya itu aja dulu. Kalau kenal orang hanya dari kata dia, kata si ini, nah, jangan pernah dengar kata itu. Tursun, apa lagi? Ngerasain. Kalau enak besok. Tak mana? Pak De. Hah? Ambil aja Pak De. Apa? Ambil aja, enggak apa-apa. Udah kan? Oh, enggak apa-apa, terus nanti aku nggak terlalu ini. Habis makan tadi. Enggak apa-apa dicoba lama. Ini mau jalan tuh Pak De. Enggak apa-apa. Taruh sini ya. Heeh. Sun Pak De. Iya, kita harus berhusnuzon sama orang. Stay positif. Karena aku juga gimana ya, aku tuh ngeliat adek itu terkadang dia tuh dapat kesimpulan yang buruk. Nah, yang notabene-nya adek tuh belum akrab dan juga belum kenal sama orang tertentu. Makanya aku bilang sama beberapa orang, coba kenal dulu dia, akrab dulu sama dia. Dan itu pun bukan hanya untuk dia adek ya, bukan cuma dia ya. Aku bilang ini ke semua orang. Intinya jangan pernah cepat ambil kesimpulan tentang seseorang dan juga jangan cepat menilai tentang seseorang. Cari tahu dulu dia, dan ketika kalian sudah kenal dia dan tahu karakter dia, pasti statement kayak gitu bakal terpatahkan sih. Biasanya yang gitu karena cemburu dan iri dengki ya, bisa jadi yang seperti itu ya. Poin yang disampaikan Rini itu bisa jadi ya. Dan aku pun kadang-kadang ini kayak unek-unek aku juga sih ya, aku pun bingung kok ada yang kayak gitu. Aku nggak ambil di orang ya, aku ambil di diri aku pribadi sih sebenarnya ya, kok mereka udah ambil kesimpulan seperti itu dulu sebelum kenal aku lebih dalam gitu. Hanya berdasarkan kata si ini gini mereka langsung ngejudge kalau aku tuh kayak gini orangnya, karena belum kenal lebih dekat kan, dan kita pun belum ketemu. Toh sekalinya pun kenal paling hanya di sosial media gitulah. Intinya poin penting dari pembahasan dari tadi itu yang kita bahas adalah setelah dari pembahasannya jerawat ya, setelah dari jerawat pembahasannya tadi, poin penting yang bisa teman-teman ambil, budak-budak ambil itu adalah kenali dulu orangnya, baru kalian bisa ambil kesimpulan orangnya kayak gimana gitu. Itu pengalaman pribadi kan ya.
Intinya itu ya. Thank you. Mau manggung Jogja? Ya insya Allah besok. Di Cisaka bareng kakak ya. Sama Kak Nabila. Nilai sendiri, jangan ambil nilai dari orang lain. Ini poin yang sangat benar dari Rini. Intinya, kalau semisal kalian ketemu sama orang, terus orang itu punya kesimpulan tersendiri, walaupun belum kenal akrab sama kamu, tapi dia udah ambil kesimpulan bahwa kamu tuh negatif gitu. Ya dekat aja, nggak apa-apa. Tetap seperti apa adanya, stay positif, ketemu disapa ya sapa balik, nggak disapa ya nggak apa-apa. Kalau memang ada inisiatif mau sapa lebih dulu ya nggak apa-apa. Intinya kayak gitu aja lah ya. Don't judge the book by its cover. Are you okay? I'm okay. Tapi harus dengar juga pada orang lain. Iya, tapi kita kalau misal ada orang yang menilai tentang kita juga ada kesempatan untuk ngefilter itu dulu. Penilaian dia ini emang harus kita ambil atau kita anggap sebagai angin lewat aja. Karena terkadang ada beberapa saran yang benar-benar itu nggak worth it lah untuk kita terima. Intinya kita memfilter aja. Kita terima, kalau aku pribadi aku terima semua masukan dari orang-orang terdekat, senior, adik, terus kakak, pastilah aku pasti terima karena aku tuh memposisikan sebagai aku tuh paling muda juga paling adik gitu loh. Kalau dibilang ego, pasti ego anak muda tuh paling menggebu-gebu kan, gak mau kalah, karena basic anak muda kan gak mau kalah. Cuman karena untuk aku pribadi itu aku tipikal yang sadar kayak aku belum seberapa riwayat perjalanannya dibanding dengan orang-orang tertentu, kemungkinan besar ya, dan mungkin dia lebih paham dan juga tahu tentang kayak gini. Kalau misalnya ada hal yang negatif yang kita dapat dari orang tertentu ya udah kita cukup tahu aja, didiamin, udah jangan disimpan. Intinya kita kalau misal dapat penilaian dan juga saran dari orang, kita ambil yang baik, yang buruk-buruk kita buang. Semua orang punya semua orang itu bebas berpendapat. Tapi kita punya hak untuk memilih pendapat orang lain yang harus kita ambil. Perasaan tadi pembahasannya tentang jerawat, yang sekarang lebih ke motivasi hidup. Paham? Apa itu tuh, Pak? Ya itu Pak. Ini orang ganteng tapi jomblo, kasihan. Oh udah ada. Mana? Udah putus lagi? Kapan aku dapat lagi tuh? Makin tersengkok. Biasa. Karena keadaan jadi paham sendiri. Aku curiga tadi nggak dikasih kembaliin di loket. Nah, aduh, gatal. Jadi untuk konsultasinya seperti itu ya bunda-bunda semuanya. Langsung saja paymentnya bisa dibayar dengan mawar ataupun paus kalau ada ya. Konsultasi aja. Gatal ya Allah. Jadi itu tulisannya apa? Oh, Daniel udah sampai sana. Ya. Siapa? Daniel. Gak tahu sumpah. Oke, itu aja Mas Daniel, kita lucu. We use the car. With the car. Which car? Pak D, jalan. Oke. Sun. Assalamualaikum. Surabaya ya Mas? Surabaya, kita Surabaya. Surabaya. No, ribuan kalau. Itu tangan mengandung kuman bang, lebih ke mengandung rindu.
Ini apa tidak ada yang mengasihkan saya paus ini setelah konsultasi panjang lebar? Berarti tinggal sini Pak, paling jam 1 pulang. Lah hilang orangnya, gelap. Kembali bersama saya di acara curhat. Gelap dong. Ada peringatan nggak? Enggak juga. I need you with me. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu duduk di sampingku. Ada yang melapor ke abang dapat paus. Enggak sih, soalnya aku tuh gerakan bawah tanah, menyatu dengan tikus tanah, menyeberang mencari tahu berapa paus yang terbang. Siapa bang yang duduk di samping sepeda? Good banget mukanya. Karena kalau saya kotak, aduh, wah.